Kami hadir kembali menjumpai para yang dalam kondisi sehat, juga selalu sehat. Mohon kita saling berdoa supaya para YouTuber tetap dalam kondisi sehat. Halo guys, juga para pencinta YouTuber pendidikan. Kami dari tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya ya. Menyalakan lonceng sangat gratis, subscribe juga sangat gratis. Yuk kita saling bantu sesama para YouTuber supaya saya bisa mengetahui apakah saudara mensubscribe YouTube saya. Berilah kami komentar. Itu yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan. Tempat belajar ya, ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1. Pada saat ini kami masih membahas jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan bagian ke-7. Namun mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang kami sampaikan tidak berkenan. Berilah kami koreksi karena kami juga masih taraf belajar. Anak-anakku sekalian, apa yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai sistem organ pada makhluk hidup. Kami tampilkan adalah organ yang terdapat pada manusia. Nah, organ itu terdiri dari, kalau pada manusia itu ada liver, itu adalah organ, paru-paru juga organ, tiroid itu juga organ, otak juga organ, ada jantung, ada lambung, ada paru-paru. Semuanya organ itu berada pada tubuh kita. Maka mohon organ-organ tersebut kita jaga dengan sebaik-baiknya supaya kita dalam kondisi sehat selalu. Begitu ya. Organ-organ ini terdapat di dalam tubuh. Organ-organ akan bekerja sama satu dengan lainnya. Jadi semua organ yang kami tampilkan itu akan bekerja sama, saling berhubungan ya. Saling berhubungan di antara organ yang satu dengan organ yang lain. Karena saling membutuhkan di antara sesama organ. Tanpa ada kerjasama dengan organ lain, proses dalam tubuh tidak akan terjadi. Jadi, ya, adanya kerjasama di antara organ itu berarti tubuh tidak bisa melakukan apapun. Kita ambil contoh, ya. Pada waktu paru-paru kita istirahat, ya, istirahat 5 menit aja, maka seluruh organ itu akan terhenti. Apalagi kalau 1 jam. Jika paru-paru kita berhenti bekerja atau jantung kita berhenti aja bekerja, maka seluruh organ itu tidak akan bekerja. Nah, disinilah saling ketergantungan antara organ yang satu dengan organ yang lain. Contoh, jantung berfungsi untuk mengedarkan darah. Kita tahu bahwa peranan jantung itu adalah memompa darah untuk ke seluruh anggota tubuh yang disuplai darah. Itu karena dipompa oleh adanya gerakan jantung di dalam tubuh. Ya. Jadi sangat berperan itu jantung. Bahwa
satu organ tidak dapat bekerja tanpa adanya organ lain, seperti adanya pembuluh darah. Jantung akan bekerja dikarenakan adanya pembuluh darah yang mengalir, sehingga jantung memompa darah tersebut dan mengalir ke dalam pembuluh darah di seluruh anggota tubuh kita. Begitu juga sebaliknya, pembuluh tidak dapat bekerja tanpa adanya jantung. Jadi, antara jantung dan pembuluh itu saling membutuhkan, saling bekerja sama, ya. Jadi, itulah contoh adanya hubungan timbal balik, ya, kerja bareng di antara organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Anak-anakku tercinta, para siswa-siswi SMP, ya. Nah, yang dinamakan kumpulan organ-organ dengan sistem tertentu itu disebut sistem organ. Jadi sistem organ itu merupakan kumpulan organ-organ. Begitu ya. Nah, setelah kita tahu bahwa kumpulan organ-organ itu adalah suatu sistem, maka sistem organ pada tumbuhan antara lain nih sistemnya ya. Antara lain yang perlu kalian ketahui, terdapat beberapa sistem yang dihubungkan dengan akar, batang, maupun daun, ya, itu pada tumbuh-tumbuhan. Misalnya, sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah organ-organ, ya, yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Sistem organ pada hewan dan manusia, ya, ini pada hewan dan manusia antara lain, ini perlu kalian ketahui. 1. Sistem pencernaan makanan. Ini sistem pencernaan adalah merupakan sistem organ, ya. Nah, sistem organ pencernaan makanan ini memiliki organ-organ yang terdiri dari 1, ada mulut, itu organ. Ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, itu semuanya adalah organ-organ yang masuk dalam sistem organ pencernaan. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari ada laring, ada tenggorokan, dan paru-paru. Nah, itu adalah sistem pernapasan. Dia memiliki anggota yang terdiri dari organ-organ khusus dalam proses pernapasan. Jadi, organ yang membantu dalam sistem pernapasan manusia itu antara lain ada laring, ada tenggorokan, dan ada paru-paru. Nah, itu sistem pernapasan. Sistem peredaran darah juga memiliki organ-organ, ya. Sistem peredaran darah manusia itu punya organ-organ di dalam anggota tubuh. Nah, organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia antara lain ada jantung, ada pembuluh darah,
ada pembuluh getah bening. Nah, itu adalah sistem, ya, sistem peredaran darah. Selanjutnya adalah sistem pengeluaran atau sistem ekskresi yang terdiri adalah sistem pengeluaran atau sistem pembuangan, ya. Nah, sistem pembuangan itu diantaranya ada ginjal. Ginjal itu adalah termasuk sistem pengeluaran. Ada kulit, ya, di mana ginjal adalah menyaring darah memisahkan antara air seni dan dengan darah, ya. Ada kulit. Kulit adalah membuang air melalui lubang-lubang kulit yang dinamakan keringat. Paru-paru, ya, itu adalah organ pembuangan. Ada hati. Nah, itu merupakan organ-organ pembuangan. Selanjutnya, ya, sistem hormon. Nah, hormon juga memiliki organ-organ yang terdiri dari ginjal, ya, hipofisis, dan adrenal. Nah, itu mengenai sistem hormon. Sedangkan, ya, di antara sistem-sistem tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi seluruh sistem yang ada di dalam anggota tubuh itu adalah bekerja, ya, bersama, saling berhubungan, ya. Itu semua sistem yang terdapat pada anggota tubuh kita. Selanjutnya, tetapi mereka saling bekerja sama sehingga membentuk proses kehidupan dalam organisme. Jadi adanya kerjasama di antara sistem untuk membentuk proses kehidupan dalam suatu organisme. Di dalam organisme terjadi susunan organisasi yang membentuk suatu organisme, gitu ya. Jadi ada organisasinya di dalam anggota tubuh itu, ya, yang membentuk suatu organisme di dalam tubuh kita. Organisme yang terbentuk terdiri dari bagian terkecil yang disebut dengan sel. Jadi sel itu adalah organisme yang terkecil. Sampai akhirnya terbentuk organisme dengan urutan sebagai berikut. Nah, urutan-urutan organisme itu akan kita pelajari di season berikutnya. Maka dari itu tetaplah kita, ya, ikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP untuk kelas 7 semester kedua. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan, ya. Mohon koreksinya. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam sehat, salam kuat, salam cerdas. Anak Indonesia pasti bisa.